pada prinsipnya ketika kita punya karakter ya nggak masalah kan. Mau usaha apapun kan yang penting kan karakter. Tapi yang penting khas Banjar gitu. Oke sih nggak apa-apa gitu lah. Kita tertantangnya itu Kawasi Nilai itu kan cerita bapak saya ke saya. Yang membuat berat kan sebenarnya bagaimana saya itu membuat film itu yang akhirnya itu ditonton bapak saya atau orang tua-tua dulu itu sama. Kalau film ini malah tidak mendapatkan penghargaan apapun gitu, tapi sudah malah justru malahan paling banyak diterima sama penonton menurut saya. Kalau kemarin itu paling banyak, ada sekitar 12 sekolah mengirimkan. Di Banjarnegara. Banjar paling banyak. Se-Banyumas itu. Antara SMA SMK. Iya, kalau itu kan kompetisinya pelajar SMA SMK. Banjar mengirim 12 sekolah. 12. Apapun kameranya, apapun di balik layar, siapapun Anda, ketika Anda mau bikin film atau video, go ahead. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhirnya ketemu sama Mas Aziz Iya. ya. Mas Aziz udah kita undang lumayan mepet juga ya Mas ya. Pangapunten ini ya. Gak apa-apa lah, aman. Mepet banget terus malah kami semakin kata tadi gitu. Gak masalah. Sebenarnya kan asik-asik aja lah. Volume digedek lah. Jadi karena memang posisinya agak seadanya banget kayak gitu ya. Jadi kita sengaja di tengah-tengah tempat-tempat ramai seperti ini dan krunya cuma biasanya malah guru berdua. Biasanya berdua Mas. Yang paling asik gitu. Biasanya guru malah berdua. Merakam semuanya. Mantan kedegar-degar. Dari produser sampai runner. Semua dikerjakan berdua gitu Mas. Wis tau tak lakoni. Pernah ya. Lebih berpengalaman teman-teman. Lebih berpengalaman. jadi agak Kuanen jadi ya undang teman-teman yang lebih profesional lebih ya sudah lebih jauh lebih lama dibanding kita ya bergelut di dunia ini. Sip Mas, kurang seru. Iya, coba Cek. mikirnya dan orang mau apa ya? Live kan? Live juga. live juga. Iya, nih ya. Mana? Oke, siap. Iya wis live Ya. Apa jenenge? Jadi kami itu udah episode ke 8. 9. Ini 8 apa 9? Kemarin karo Mas Alif 8. Oh, ini 8. Oke, Sekarang kemarin 9. Oke. Oh, bahas Tarkam di Banjar tuh. Asik. Terus sekarang Membahas dunia perfilman gitu ya. Ya, bareng Oke. ahli kan. Ahli. Sejak tahun berapa sih Mas Aziz? Udah. Diralat lah, jangan mau ahli lah. Kayaknya itu kurang tepat tuh. Apa? Yang paling tepat apa? Ya mengalami duluan aja. Oh, yang lebih berpengalaman. Ya enggak, bukan mengalami duluan saja. Yang lebih dulu terjun. Iya kan, nanti kan otomatis kan bergulir kan. Siap. Tidak ada yang abadi karena kan otomatis berputar. Oke. Itu ada yang abadi. Parah sekali ya ternyata Mas Aziz. Apa? Pertama kali ketemu ya Mas Aziz ya? Apa? Pertama kali ketemu ya? Iya, kalau di sini pertama kali ketemu sama Mas sama Mas Zian baru pertama kali. Iya, Tanzil. Iya. Uzia. Kayak Mbak namanya Arafa juga ya. Oke. Sejak tahun berapa? Awalnya berarti kapan Mas? Maksudnya Awal suka atau awal masuk gitu bisa kecemplung ke dunia perfilman gitu. Awalnya ya dari saya sebenarnya dari kecil kan ada di film ini ya. Dari kecil ya. jadi anti serius kira-kira ngomong kayak gitu. Anti serius ngomong kira-kira kayak gitu. Ini Mas Abbas kayaknya agak seneng karena candaan-candaannya jokes-jokesnya mungkin bisa nyambung. Kalau kemarin nggak nyambung. Iya, kemarin kami ngobrolin sepak bola, terus ngobrolin apa cosplayer gitu, cosplayer dan kan. Oh iya. Monggo Mas, dilanjut. Itu beneran sejak sekecil itu? Iya maksudnya kan ya kayak bocah cilik kan kayak lumrahe cah cilik seneng ndang bal, apa gitu lah. Saya pun menyadari ya sebenarnya udah dewasa gitu ya. Ayo ben cilik seneng banget nyekeli kamera kayak lu apa jenenge
kamera ya Kodak zaman ini saya nggo film udah itu. pakai film Lah tapi iki seneng udah banget memang dari kecil seneng banget. Sangat tertarik ya. Sangat tertarik tapi kamera sing kayak apa oleh-oleh wong haji kayak gitu. Gambarnya ganti-ganti dilihat. Gambarnya ganti. tapi justru dari itu ketika teman-teman sebenarnya akan mengawali dari analog kayak gitu itu akan lebih peka. Kalem. Karena kan engkau nek ora pas kan dicetak kan apa ya over nek ora under di situ karena nggak bisa kayak sekarang. Kalau sekarang digital kan otomatis orang kayak busek lah kayak gitu kan. Iya sih. Gitu sih. Jadi dari kecil itu Dari kecil terus lanjutannya berarti itu awal tertarik berarti ya. Jogolaya nu cilik biasa lah maksudnya dari kecil biasa cuman nggak hanya menyadari saja orang kan menyadari kan setelah perjalanan kan gitu. Terus Ternyata dulu iya terus suka gitu terus sebenarnya kuliah itu 2000 saya masuk Jogja itu 2002 Kuliah STMIK Amikom maning. pas kuliah orang Berdosa. Ya karena saya ngomong lo ya saya ngomong lo duyong ya tempat kuliah orang berdosa. ngomong ya. orang balane orang Ya. 2002. Kan setiap orang pasti Berdosa loh maksudnya kan Iya. setiap orang pasti berdosa. dosa tempat kuliah orang frustasi Jujur li dulu saya juga masuk Amikom pandan frustasi sih, pandan frustasi karena teman-teman yang lain diterima nang negeri, dilalah nang luar negeri. angkatan pira Mas? Saya masuk 2014. Oh ya 2014. Jangan masuk 2000. 2002 kelinci percobaan ki Nyong 2002 berarti 2002 kampusnya masih itu di Jakal ya? masih di Jakal. Masih di Jakal. Terus kemudian Pinten Mas? itu sebelum perempatan itu kok nggak Kentungan? sebelum kentungan itu sekitar berapa ratus meter itu sebelah kiri jalan itu. Jadi pinteran Amikom kemen terkenal kowe gawe plang segede rumah. Iya. Itu Serius. Gede sekang Kampusnya. Jadi nek iki semene kowe ditutupi. ditutupi. Ya, tapi itu strategi marketer yang keren banget. Kerja lah ya. Prof Sianto keren banget itu. Wong apa jenenge orang-orang manajerialnya cakep banget. Kalau enggak kan enggak mungkin Amikom sebesar sekarang. Sekarang Iya, iya. sekarang kan universitas. Universitas. Kalau dulu STMIK, dulu STMIK. Saya masuk masih STMIK, lulus sudah Oh, gitu. Berarti sahabat ya. mengalami STMIK ya. Ngalami dan saya juga diulang Pak Yanto juga maksudnya PSU pertama kena kalau mlebu we. Pelatihan super unggul biasanya Pelatihan gitu. super cuci otak limang dina kowe cuci otak limang dina kemudian Berarti LDK ya. Latihan dasar kepemimpinan gitulah ya. Ya. Latihan dasar kepemimpinan agak terlalu terjun ke lapangan ya itu di dalam kelas sih, tapi kita udah full melakukan di pirang putih Iya. kayak gitu dulu. Saya Bayu Aji, Alan, moga-moga tertonton Pak ya. Alan, iya Pak Alan masih aktif jadi dosen. Itu Bayu angkatan Aji saya juga. tuh. Bayu Dia Aji, pernah juga. Bayu Aji, Bayu Alan. Aji sekarang Dosen Gemenyong dulu itu Ya. pembimbing skripsi Gemenyong. Tolongnya drone ya. Pak Ini Bayu nyiptain Aji, itu ya otaknya program. Bu. Oke. Itu sekelas itu, sekelas. Berarti Jadi, Pak Agus Purwanto itu sih sineas-sineasnya Amikom berarti udah enggak ya? iya Mas, adik kelasnya. Mas Ari, Mas Ari itu ya kartun ya. yang di Awalnya MSC, sekarang awalnya MSC. aku kenal di broadcast ya dari kartun itu. Dari kartun. Jadi karena Gembian seneng gambar gitu ya, terus masuk ke MSV itu kan PT MSV ya. MSV Mataram Surya Visi itu kan. Terus mulai ikut produksi beberapa kartun kayak gitu. Terus akhirnya malah aku kenal karo sebelah Cacah Broadcast. Kalau dulu kan masih RBTV ya, Raja Buntung. RBTV Dulu. sama MSV sekarang masih ya. Dua-duanya masih. Kayak gitu. Jadi dari situ mulai kenal ini apa namanya? Dunia broadcast. Tapi kan akhirnya kan di situ kan ada kalau dulu di Amikom itu kan bikin unit usaha. Nah, di situ namanya itu Art Film School Indonesia. Namanya sudah Art Film saat itu. Art Film School Indonesia. Film. Afis itu kumpulan Caca. Ya karena sebenarnya dulu kan semester pendek. Apa jenenge?
makan Bali ya. Nek. Oke, jadi mengisi kegiatan gitu ya. Makan Bali kan. Jadi ini alasannya melu apa lah. Melu Ya. acara. Tapi malah jadi rezekinya sekarang karena apa namanya? Lanjut Dari terus sampai situ sekarang ya. Belajar 2003 lah kalau 2004 masih itu. 3 tahun itu. Terakhir 2000. Tapi ribuannya meh pada ya. Yakin. Ini teman Dia aku masih komen ragu. gitu meh pada lagi. Aduh, saya cukup boros ini ya memang. Nah, terlihat lebih dewasa dari Iya. usianya. Dan iya Oke. dan ternyata satu alma mater karo nyong ya gue di STIM Kamikom Yogyakarta. Aku sekarang berarti baru tahu pas menghubungi. CV. ya CV-nya CV-nya tak ada. itu tak baca loh jebule Wamikom pantesan ya murid Pak Yanto sineas dunia bro sekarang menjadi sineasnya Banjarnegara bro ya iya jadi bagi teman-teman yang belum tahu Mas Aziz ya ini tuh sineas pembuat film ya jadi film kreatornya Banjarnegara Banjarnegara. ini. Tapi kalau di Banjarnegara Banyak lah. rekan-rekannya Mas Aziz tuh ada bangsanya Godong Gedang gitu Ya, Mas Dama itu teman-teman komunitas Mas Gali, Mas Yuli, Itu mereka punya Doni. studio sendiri. Iya, kalau itu kan masuk ke komunitas Godong Gedang sebenarnya banyak sih ya di Banjar banyak. sama satunya Godong Gedang apa? Kayak Mas, mana Mas? Apa sih? Akeh sebenarnya sih. Banjar Aduh, itu tadi kan apa namanya? mulai tahun 2000 kalau nggak salah itu tahun 2008 2009 lah. SMA 1 Bawang itu almarhum Mas Toto itu kan bikin festival itu di situ muncul mulai pergerakan ada teman-teman White Ball, teman-teman episode, Bang Rofik, Mas Romi, Mas sampai ini Prakan Canggah terus Iya. teman-teman mana itu sampai SMP 1 itu baik gitu terus dari situ mulai apa namanya berkembang merambah ke mana ke sekolah terutama kayak dulu saya langsung ke di SMA 1 kan saya dulu ngajar di SMA 1 kayak misalkan kayak Mas Dama, Mas Doni anak-anak gedang-gedang itu kan dari SMA 1 gitu kayak gitu Cikal Bakal dari SMA 1 SMA 1 Bawang yang SMA 1 Banjar itu Cikal Bakal iya banyak teman-teman dari SMA 1 itu Cuma satu Banjar ya? Cuma satu Banjar lagi. Saat itu Mas Aziz sudah terlibat sebagai saya dulu ngajar itu Oh, lu ngajar jadi guru di situ. ya ngajar di SMA 1 Berarti khususnya ngajar apa di situ? TK dulu dulu ngajar TK TK ya. 2007 sampai 2014 pijar apa ya namanya? oh iya kalau pijar kan itu beda lagi. apa maksudnya karena pijar itu lahir itu sebenarnya tahun 2013 itu kan Banjar itu kan masih ada festival Serayu ya. Oh iya. Nah, Serayu. Festival Serayu. Kalau acara setiap tahunnya kan ada Ya, festival yang Serayu. rangkaiannya ada banyak Rangkaiannya acara ya? salah satunya itu gelar film indie lah. Gelar film indie itu dipasrahkan ke saya dulu lah. Sudah ada film. Belum. Karena waktu itu juga masih ngajar ya. Masih ngajar, tapi saya udah bikin usaha bangkrut. Saya di dunia Film Sama, sama. terus kita saya dulu bikin DMC Digital Multimedia Center. Iya, tapi mungkin belum rezekinya ya. Jadi Gunung Tikar itu Gunung pertama Tikar. kali Oke. turun ke Banjar karena bingung ngarep ngapain gitu kan ya. Sehingga Karena ya, bingung apa. Oh, sebelum itu Mas dulu. Apa dulu sebelum itu? ya coba saja sih ketika orang sudah bekerja di luar coba balik ke sini kan bingung ngarep apa kan. Oh, banyak orang yang maksudnya harap bergelut di Banjarnegara tuh. Kayak ruang Kayak geraknya ruang sempit gerak. banget gitu ya Mas ya atau gimana Mas? Waktu itu gitu. Kalau yang sekarang kan kayak teman-teman yang baru lulus kuliah terus atau baru pulang itu merasa kayak di Banjar ruang geraknya ragu geraknya gitu. di situ. Sampai sekarang masih berasa sih. Iya itu hanya sebuah perasaan. Hanya main satu aja ya. Hanya sebuah perasaan dan mindset. Iya, perasaan aja. Emang kan belum dicoba ya. Oke. Coba. Kan Mas Aziz sudah mencobanya dan pernah kandas juga. Nah iya makanya saya ngomong karena udah pernah mencoba kan. Itu berarti dari orang yang lebih berpengalaman
mengatakan bahwa itu hanya sebuah perasaan Ya ya. dimanapun tempatnya sebenarnya hanya sebuah perasaan saja. Sebenarnya iya ya. Maksudnya Ya kan karena hanya sebuah ketakutan perasaan tok kan. Karena ngapa wedi kaya biasane nang jaba terus nang kene ora bisa ngapa gitu. Jane ya bisa bae. jadi bisa baik. Ya kan pada prinsipnya ketika kita punya karakter ya nggak masalah kan. Mau usaha apapun kan yang penting kan karakter. Dalam diri gitu ya. Ya iya otomatis lah. Karakternya memang kelihatan banget sih Mas Aziz sih karakternya. Lemu maksudnya. Iya, karakteristik banget ya. Jadi ya. Apa namanya dan kami coba cek prestasinya juga udah mendarat banget ya ternyata ya. Bahkan sampai ke kompetisi nasional untuk wis diceritakan Belan sih yang kayaknya Capaian-capaiannya lah gitu Mas. di Setelah di Kementerian Ya, Parekraf apa ya? Parekraf. Parekraf, Kementan, Kemendikbud, ya. Kementerian Pertahanan? Pertanian. Oh, pertanian. Pertanian kan karena Kemenhan dong. Oh, ya Kemenhan. Kemenhan. sebenarnya siapapun kan bisa lah. Ya kan hanya masalah waktu dan Tempat ya kesempatan lah. Siapapun bisa, pasti siapapun bisa. Nah, Kayak gitu. ya Di Kementan itu eventnya dari media Indonesia masuk 2 kali. Terus 2 kali. itu masuk sebagai juara ya. enggak, saya emang enggak niat jadi juara. Loh ini kamu teman-teman Berkarya penting berkarya dulu ya. Loh, Berkarya ya. saya tahu saya tidak akan jadi juara. Itu ya. Loh beneran. Oke. Tapi prestasinya wis kena. Ya Ada gitu loh, ada karena kan prestasinya gitu, syarat Mas. ketentuannya itu kan video atau film tersebut harus menggunakan masker karena pada saat COVID kan. Saya bilang sama ini ya klien saya itu talent saya nggak usah pakai masker, Enggak usah pakai nggak usah, nggak usah. Tujuan kita bikin karya ini yang legend, bukan masalah itu. Oke. Siap, So, itu kan makanya itu sebenarnya diikut-ikutan aja udah. Karakter itu tadi. Karakter itu tadi ya. Lo kan Sekarang kan banyak yang penting kan karyanya kan. Ya, yang penting karyanya. Karyanya kan lo sekarang kan buktinya COVID Iya. selesai kan. Iya. Berarti kan Kayak apa namanya? selesai tuh orang pakai masker tetap Iya kan, iya. Oke. Dan sampai sekarang filmnya masih bisa ditonton ya di itu. Iya, tontonan ya masih ada. Judulnya apa Mas? Kalau yang ini tak take down, soalnya kemarin saya dihubungi BRIN itu diminta BRIN. Diminta Masa BRIN. ditunggu? Maksudnya diakuisisi lah. Oh, diakuisisi. Ada beberapa karya yang diakuisisi. BRIN ya. Dibeli lah ya. Juga ya. Dan itu full Ya. apa Banjar bahasanya saat itu? Enggak, kalau itu enggak. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Seru juga ya. Ya kan sesuai kebutuhan tema sebenarnya. Makanya kesempatannya sebenarnya banyak ya ke teman-teman siapapun itu bisa lah. Cuman kan tinggal kesempatannya pas nemu tema yang pas. Apakah dan apa namanya membuat sesuai dengan tema dan punya pesan itu. Oke. Bisa menyampaikan pesan yang ada dan orang bisa nangkep gitu ya. Ya untuk membuat film atau video kan 3M ya. Menarik, memikat, mengesankan. Menarik, memikat, 3M. mengesankan ya. Menarik, memikat, mengesankan. Kesan. Ya kalau yang untuk menarik dan memikat ya gampang kan. Oke. Tapi untuk membuat sesuatu yang mengesankan ya sangat susah. Menarik, mengikat, mengesankan enggak? Menghasilkan duit. Kalau mengesankan otomatis sudah menghasilkan. Kalau Jadi tambah 1. Enggak usah, harus, kayak aja. Prinsipnya 3. Wis. Yang keempat mengikuti. Apanya? Yang keempat. Menghasilkan duitnya bakal mengikuti sendiri. Ya otomatis. Oke, lah. otomatis ya. Otomatis. Iya. Semakin kita diakui kan otomatis kan mengikuti ya. Soalnya sekarang ya menurut tontonan-tontonan yang baik lah ya. Maksudnya kayak film ki aja banyak rasanya kayak rasanya itu dari awal sampai akhir itu alurnya itu kayak dirasa-rasa kayak pede kabeh apa ya? Kalau ketebak. Ketebak lagi kadang-kadang ya dia. Maksudnya enggak karakternya itu sekarang tuh banyak ya jarang sekali kita menemukan film yang karakternya itu Kuat. kuat kayak gitu loh maksudnya. Ya karena mengutamakan menarik dan memikat aja ya. Sehingga jadi terasa
terabaikan untuk kesan itu, sehingga kan jadi film atau video itu jadi terasa umurnya agak panjang. Iya. Makanya kayak lagu-lagu kan Dewa, Selain Gigi, Slang itu mesti kalau bikin Sailor Seven. sampai sekarang zamannya bisa masih dinikmati ya, nikmati. masih bisa dinikmati. sudah lebih dari Iya, 30 Nah, tahun masih eksis iya, gitu. itu yang perlu dipikirkan justru itu gitu. Ya kalau untuk menarik memikat gampang ya, tinggal apa sedikit sewa kamera mahal, kemudian apa gearnya berapa ya gitu Iya, kan. artisnya Udah gitu. Terus Tapi untuk membuat satu kesan itu susah. Tapi nah yang didorong lagi sebenarnya malahan bagaimana kita harus juga mengedepankan pesan dari lokal kita kayak gitu. oh gitu paham. Oke. Bicara masalah pesan gini, menurutnya Mas Aziz, film yang paling berkesan saat itu Yang pernah dibuat. yang pernah dibuat dulu. Oke. Mengenang 40 tahun tragedi sinilah. Itu film dokumenter pertama kita buat di Banjar. Kita Sorry, Mas, bersama tadi judulnya apa? mengenang 40 tahun 40 tahun tragedi sinilah. Sinilah. Itu Sorry. sing kawah beracun Ya. yang Itu. meninggal Dieng. apa? Oh, yang Dieng. yang memakan korban ribuan jiwa ya. Kalau di Instagram kita tak pin di atas. Karena kemarin beberapa kali ditayangkan di bioskop Raja Wali Purwokerto. Film dokumenter itu. Itu ditayangkan baru kemarin. di acara opera rakyat itu kemarin. Di Purwokerto. Sama teman. Lanjut Mas dari cerita yang Jadi itu kan film itu kerjasama sama Pusbang Film ya. Dulu namanya masih Pusbang Film Kemendikbud ya. Itu kerjasama sama yayasan di Banjar, Yayasan Sahabat Muda Indonesia itu punya Pak Heni, ketua Cagar Budaya kalau nggak salah. Itu Pak Heni kontak kita gitu. Gimana nih kalau kita produksi ini? Gitu. Tapi yang penting khas Banjar gitu. Oke sih nggak apa-apa gitu lah. Kita tertantangnya itu Kawah Sinila itu kan cerita bapak saya ke saya. Ceritanya bapak saya ke saya Tentang bahwa tragedi. iya tentang tragedi Sila. Orang tua. Iya. Enggak maksudnya orang tua saya di sini Gendaga, Grepet ya. Tapi sering cerita tentang kejadian itu yang mengerikan gitu lah. Yang membuat berat kan sebenarnya bagaimana saya itu membuat film itu yang akhirnya itu ditonton bapak saya atau orang tua-tua dulu itu sama. Jadi ceritanya itu Apa yang diceritakan dan apa yang sama kayak gitu. Itu Yes, sama terjadi. Lah itu kan menantang sekali iki ya. sing angel kan itu kan gitu mengangkat itu kan challenging gitu. kayak gitu. Dan sukses. Iya. Maksudnya filmnya Iya selesai. Kalau sukses kan ukurannya penonton ya, bukan kita ya. iya. Ukurannya penonton. Tapi alhamdulillah sampai sekarang film itu saya kira masih layak untuk diputar dan di mana saja oke lah gitu karena film itu kan butuh riset yang panjang ya dibantu sama teman-teman SMP 2 Kejar mau. bukan Batur Mas Bantu. Wah, Pak Heri, Pak Sap, kemudian Mas Azhari, anak Man 2 itu, terus Mas Teguh, Mas apa lagi itu ya, satu lagi itu dibantu sama teman itu untuk meriset itu. Kalau pekerjaannya kurang lebih sekitar Berapa bulan atau berapa 8 bulan, 8 bulan. Cukup lama berarti ya. Itu risetnya aja berapa lama? Berarti kan Ya riset apa namanya? Lapangan enggak ini ya tentatif ya. Ya sekitar kalau riset ya sekitar 6 bulan ya, 6 bulan 7 bulan. berarti jenengan dan tim itu sempat berarti terjun ke sana terus Iya kan cari otomatis. informasi secara langsung juga nanya ke Iya. warga situ ya atau Ya, otomatis kalau bikin karya kan paling penting kan riset ya. Karena dari riset itu kita bisa membuat karya-karya yang unik dan sesuatu yang harus bisa diangkat lebih dalam. Itu ya mulai dari mencari narasumber yang paling utama ya. Dari narasumber paling utama dan paling tepat menurut saya gitu. Itu yang Paling tepat. yang di CV itu jadi apa namanya dapat penghargaan dari Kemenparekraf itu.
Ya kalau itu beda ya, kalau itu beda. Kalau itu kalau beda, film beda yang ini. bukan Film yang film. itu. Kalau film ini malah tidak mendapatkan penghargaan apapun gitu, tapi Tapi sudah malah justru malahan paling banyak diterima sama penonton menurut malah saya. secara di request Ya. gitu. Oke, Ayo oke. tayangin di sini, Ya, tayangin di sini ya. gitu ya, Mas. Oke. Bahkan sampai Purwokerto ya kemarin ya. Ya mereka di Raja Wali di bioskop. Ning bioskop Raja Wali Purwokerto ya. antusiasme terhadap film Antusias sekali dokumenter ya. ini cukup sangat bagus berarti ya. Kembali lagi ke hasilnya. penonton film kan menjadi selera penonton masing-masing ya. Kalau tujuan kita sebagai sutradara kan menerjemahkan ke dalam audiovisual agar bisa dinikmati dan menyampaikan kejadian nyatanya yang ada di situ. Iya gitu. Gitu, Dan kalau tragedi seperti itu neng filmnya gambarnya pakai visual effect juga Mas. Enggak sih nyata kita. Nyata Dari pakai- video asli nih. Iya enggak kalau itu kan Video kalau zaman aslinya dulu kan belum ada mana video ya? ya, Nggak ada berfoto-foto video ya, di- tapi kita dapatkan memang karena Pak ini hubungannya baik, jadi kita dapat dari pusat geologi. Oh, dapat dapat dokumentasi Dapat, dari pusat dapat, geologi. kita dapat. Dokumentasi Sama- aslinya ya dapat ya. Sama lagunya Ebit itu kan Yang berita pada kawan. berita kepada kawan. Oke, siap. Oh, Itu iya, jadi iya. dijadikan soundtrack Ya terakhir. Terakhir. Karena itu kan ada hubungannya. Aduh. Keren sekali. tentang bencana itu waktu itu kan Iya. rilis sekitar Iya. Aceh ya kalau nggak salah itu Iya. ya. Sebenarnya kita disuruh ngangkat bencana banyak itu di Banjar gitu. Cuman saya kepengen ini aja sih yang diceritakan orang tua aja gitu. Jadi ini pasrah sih kalau ceritanya Bapak Kemudian. Dan ternyata setelah dibuat Ya, ditonton ya, oleh mereka Bapak mengatakan ya seperti itu. Iya, 90% atau Iya. 100% Oh, lebih dari Sesuai. 90. Lebih dari 90. Hampir 100%. Orang-orang nonton rata-rata ya gitu. Kurang lebih gitu. Feel gitu ya. Seperti itu ya, sengeri itu ya berarti. Kayak gitu, ya, jadian. ngeri banget dong ya. Iya, kui pancen jadi maksudnya tempat kita itu penuh cerita ya. Penuh maksudnya cerita, oke. Di Iya. Banjar negara itu penuh cerita gitu. Itu kejadian tahun berapa? Sorry. 1979. Tahun 79. Nah, 79. itu juga cerita-ceritanya orang tua saya kan Iya. ya gitu. Oh, itu sering Mesti. banget ceritakan. Dan museumnya ada sih. Museumnya ada, ada. Museum yang menceritakan tragedi itu kan ada. Iya, di Museum Kailasa kan, itu kan sering Museum diputar. Kailasa ada dan sering juga diputar film dokumentasinya tapi kan film dokumenter yang versi Ya, itu kan versi ilustrasi ya. ilustrasi ya. Yang di museum sana ya. Ya, Ya, kalau sambil ditunjukkan ya, ya orang punya kan nanti ditakoni ya. Kalau kami kayaknya lagi mantan ngecek kamera apa ya? Ngecekin kamera dulu, bukan gambarnya ada yang nggak masuk gitu ya. Record aman ya? Aman. Ya dan Kisirang menit. wah Belum. Baru berapa menit. ya dan kami mau ucapkan terima kasih juga kepada Insom Coffee and Insom Space Coffee and Space karena telah memberikan ruang dan waktunya lagi di sini karena kemarin sempat sama ini yang kedua kalinya berarti ya. Ini kedua kalinya. Ini kedua kalinya. Jadi dan selamat datang juga pada teman-teman yang baru hadir yang entah niat atau tidak nonton kami ya kayak. Sekarang masih Barangkali tertarik dengan obrolan kita bisa ikut sedikit iya. mendengarkan Kami lagi ngobrolin tentang dunia perfilman di Banjar Negara. Negara. Jadi ya, banyak sekali komunitas-komunitas dan ya mungkin individu juga ya Mas ya yang bikin film gitu. Banyak individu. Cuma kadang memang masyarakat secara luas tuh kurang Mengenal ya. kurang mengenal lah. Tahunnya wong nggak ini video roh gitu. Iya. Kalau orang-orang awam kan biasanya Ya seharusnya jadi pemerhatian yang lebih ya, nggak cuma aja di masyarakat, juga di pemerintah daerah juga harus diperhatikan lebih karena dunia audiovisual sekarang itu kan gairahnya itu tinggi banget, bagus ya. kayak gitu sih. Banget. Memang kami saja yang kami kan baru nyoba banget nih di episode ke-9 kan maksudnya baru 9 episode kan baru ya banget lah gitu. kemarin sore lah. Baru kemarin sore Tapi kan lah. kita baru jalan Langsung naik. Pun viewernya tuh udah sampai ratus gitu dan viewer kami itu udah banyak sih maksudnya kalau dikategorikan dibandingkan dengan YouTube akun-akun lain itu masih Ya targetnya nggak usah view, targetnya ditonton. ya targetnya Oke, ditonton. Ya, Targetnya ditonton nggak ditonton atau direkam. Ya. Yang paling penting itu menurut saya gitu. Jadi
Nah, iya. Paradigmanya beda, paradigmanya kita direkam. Intinya mendokumentasikan apa yang kita obrolkan. Ya, Ya, penting banget sebenarnya- ya gitu, penting sebenarnya banget. gitu sih. Karena Jadi tunggu siki ya tunggu gemben kan. Waktu itu gitu, masih Iya. terekam. Nah, dengan ini baik gitu. sedikit informasi juga Mas. Awal kita buat ini itu sebenarnya dari kita ngobrol berdua. Kita ngobrol berdua kadang cukup dalam gitu ngobrolnya, terus Mas Abbas ngomong, wah ini eman-eman kayaknya rekorat ya. Iya, Gitu, direkam. misalnya seperti itu sih. Akhirnya kita memutuskan Kan banyak ya, maksudnya orang-orang dulu yang sebenarnya punya apa namanya, punya cerita lah ya. torehan menurut saya. Setiap orang punya cerita tapi tidak punya torehan. Kalau torehan sejarah yang bagus di Banjar, entah itu dalam sebuah seni budaya ataupun bidang lain ya, tapi tidak terfollow up itu kan sebenarnya kan banyak. Lah itu kan tujuan kita menurut saya nonton dan nonton terserah, yang penting udah direkam aja gitu, karena inilah sebenarnya media yang paling kuat ketika nantinya siapa yang dibutuhkan udah pernah direkam. Wih, pengen buat tepuk tangan tapi pengen ngajak tepuk tangan. Nah, maksudnya merubah paradigma gitu loh, jangan view, subscribe, duit, monetasi, aduh, pengen sih gitu ya maksudnya. Awalnya Ya, juga itu. awalnya juga kami pengen seenggaknya itu bisa memberikan inilah apa namanya, Tempat bercerita lah sekedar. tempat bercerita atau literasi bagi tempat-tempat teman-teman secara umum, karena beberapa ruang literasi yang ada itu kan neng sanggare siapa gitu, neng sanggare siapa gitu. Jadi kalau nggak datang ke sana ya orang ngerti pembahasan gitu. Ya gitu. Itu sih. Nah, kita mencoba datang ke tempat anak-anak muda nongkrong. kayak gitu. Jadi kadang nggak niat datang ke sini tapi Sebulan ada kegiatan gitu. belajar anak bocah film mungkin. Gitu. Bilang belajar anak bocah cosplay karena kami kan pindah-pindah dari kafe gitu. Jadi kemarin waktu di Kopi Kerajaan juga, kemarin gue ngerti juga anak komunitas cosplay gitu, karena bintang tamunya kami itu cosplayer gitu. Pakai kostum juga ramai gitu dan lain-lain gitu sih. Dan apa yang kita bahas tuh di luar yang selama ini teman-teman tuh tahu kan cuma cover letter, berarti cosplayer berubah jadi kartun toh gitu misalnya seperti itu kan. Ternyata kegiatan mereka itu udah ada bisnisnya lah, mulai bisnisnya, ada kegiatan yang lain gitu selain ngosplay gitu. jadi pembahasan semacam itu kan hanya diketahui oleh orang-orang di dunia saja ya kayak gitu ya. Dicekel bay Mas. Dicekel ada di klip. Gitu sih. Jadi tapi akhirnya kami undang seorang sini yang pengalamannya itu bertahun ya, ceritanya itu lebih dulu gitu loh. Kita belajar gitu Mas. Belajar sama-sama. Tidak ada belajar ini, belajar sama-sama. Terima kasih banget teman-teman. Pengen banget sih maksudnya coba mengalami after lah kayak gitu, tapi berapa yang ngurusin efek terus merawat banget ya, Gegar-gegar. Aslinya padahal arep tak undang mau ngomah Mas. wah Asli lho, tapi Riko ya. Aslinya malah gue seneng nek dundang Mas. Kedua sudah kan ngomah gitu. Nang wae dalam itu jangan. bukan nambah asasan Oh, itu kan saya dewe. biasa soalnya biasa. direwangi udah disupport sama teman-teman Imsom kan, singkat saya nasi ngilir aletan kan. Iya, terima kasih Imsom dan confidence juga ya. Oke. Lanjut Mas Abbas. Itu yang tadi berkesan dari karyanya sendiri. Tapi kalau menurut Mas Aziz ini, film sing entah Keluar atau Indonesia? tapi Indonesia jadi yang menurut Mas Aziz itu the best dan gak pernah bosan ditonton kayak gitu. Kesannya itu mendalam. Yang 3M itu Yang 3M itu menurut Mas Aziz itu ini masuk banget gitu. Kalau di Indonesia saya suka series itu anak sekolahan. Sidul anak sekolahan. Sidul anak sekolahan. Iya sih itu Itu paling suka. Sampai sekarang senang nonton itu. Karena menginspirasi banget menurut saya. Jadi Sidul anak sekolahan itu relate banget ya. Dari
cerita-cerita setiap hari kan, permasalahan-permasalahan sehari, dan dikemasnya kan juga cakep ya. Ada edukasi, ada pelawak jenakanya, ya gitu. Jadi menurut saya masih the best itu anak sekolah. Dan itu hampir setiap tahun atau setiap tahun masih diputar di televisi ya Mas ya. Iya, kan nang YouTube kan cok dipotong-potong kan. Asal buat nonton dia senang buat nonton. Orang-orang diputar nang televisi nang itu Sorry Pak. Iya maaf. Ini oh masuk ya? Iya. Sarawak. Wek ya. Kaos ireng nggak banget nih. Iya itu. Perjanjian loh. saya pakai kaos Jaringan alumni apa kemarin? Oke siap. Jangan kau Ninja Turles berarti. Ini kayaknya nih kemarin ini kasih kaos ireng sih. Oh iya kira ini. Favorit banget. Arta favorit. iya sih dulu anak Sekolahan. ya saya dulu Kayak tidak rekam oleh zaman gitu loh Mas. Hampir setiap era itu nonton nggak sampai era saya kan era kemarin sore lah bisa dikatakan kan lahir tahun 2000. Itu masih sering nonton Sidul anak sekolahan gitu. dan lucunya artisnya sekarang terpilih jadi Gubernur Jakarta. diwakil Aktor utamanya gitu. selamat kepada Bapak Rano Karno. Ya kalau bawa nama Dul juga kan. Iya, buat kampanye ya. Sidul. Tapi kalau film luar negeri apa Mas? luar negeri ada suka Film-film Saya suka perang tapi paling senang itu Saving Private Ryan. Saving Private Ryan. Jadi itu mengisahkan itu kayak ada anak kembar 3 ikut perang, kemudian yang 2 itu terbunuh dan harus ada satu anak namanya Ryan itu harus diselamatkan sama timnya itu. Menurut saya itu. ditangkap Enggak, tapi ini apa namanya? Dia disuruh pulang tapi tetap nggak mau, akhirnya dia mempertahankan perbatasannya. anu perang Iya, perang. Oh, bukan yang Saya kan suka film film perang. war. Kalau ya di jungle Kurang. kurang Ya, ya. ya kan selera masing-masing. Masing-masing ya. Nggak bisa. Preferensi. Iya, nggak boleh, Tapi itu kan- jangan dipaksakan. itu kan fiksi ya maksudnya film fiksi gitu ya fiksi. kalau yang dokumenter pernah nonton paling dahsyat apa Dokumenter saya senang seri-serisnya Watchdog ya. Oh iya, Watchdog ya. Saya nonton juga. Seksi Killer. Terakhir sih kan sekarang kan keluar banget ya. Dandi Laksono tuh Dan Laksono. Ya, Mas sama Mas Farid Gaban. Farid Gaban. Mas Farid itu Sopro. sebelum Ya, Indonesia Biru Mas Farid kan iya. bikin Indonesia Biru. Oh itu ya seru banget itu jadi beneran maksudnya mendalam sebuah problemnya di setiap Iya. daerahnya tuh Berarti bagus banget. mengikuti Watchdog juga ya Mas ya, sering. Iya, senang nonton. Senang nonton ini. Ya. Coba. Ada Ya kan? cita-cita untuk Nggak ada ya. keliling Indonesia. Iya, Mas. Pengen mempersembahkan film sih di Banjar gitu. Kita mungkin yang tertunda terus sih itu terus, tapi semoga 2025 ini bisa memberikan film dokumenter di Banjar. Ya pengen memberikan edukasi lah ke. Kalau kemarin kita kerja sama di Sparbud udah bikin film fiksi 1 jam ya, durasi 1 jam, dan itu kita sampai tak promosikan nih. Gak apa-apa, santai-santai. Jadi Bisa kirim linknya aja. oh nggak bisa Mas, soalnya harus karena itu masterpiece-nya di Sparbud ya. Gitu ya. Karena film itu kan film 1 jam dan apa namanya harapannya itu bisa diputar di mana sesuai, tidak di follow up di sosmed ya. Ya, biar ada eksklusifnya lah gitu. Karena kan ini film 1 jam di Banjar, fiksi, menceritakan tentang Dieng. Jadi menceritakan tentang mitosnya, menceritakan tentang sejarahnya, budaya dan logikanya di situ. Dan logikanya juga. Ya maksudnya kan kadang orang kan hanya ngomong masalah mitos aja ya, karena otomatis kan harus diimbangi kan. Mudah-mudahan Kayak gitu. menarik dan Filosofinya juga gitu. seru sih Ada sih 1 Karena memang jam. misterius banget ya Dieng itu misterius banget tuh kalau diulik entah nanti jadi sebuah film atau
fiksi ataupun dokumenter kayak gitu ya. Iya, bukan misterius ya, tapi justru menurut saya ya kita kan kemarin kan juga ngerjain dokumenternya Rambut Gimbal ya. Jadi tahun ini kita bikin 3 paket video, satu untuk dokumenternya Rambut Gimbal. Kayaknya udah tayang juga itu. Kalau itu ditayang, kemudian yang kedua tentang DCF dan satu lagi New Dieng. Happy juga itu kemarin filmnya gitu. Happy yang Happy Adit. Itu tayang di Channelnya di Sparbud. channel di Sparbud. Channelnya di tapi itu udah publik. Kalau itu rilis. Yang terakhir itu. Nah, 3 paket ini lah kita pakai apa namanya narasi bahasa Inggris karena menurut saya Dieng jualannya udah nggak di Indonesia ya. Udah internasional ya. Oh iya sih. Keren. Kayak gitu. Itu Ditonton aja. Di penasaran yang eksklusif, kalau yang eksklusif itu gimana? kalau pengen nonton Nonton, harus Nah, gimana? mending ke di Sparbud ya, ke bidang pemasaran. Kayak gitu nanti bisa ngobrol dengan Bu Anik, Mbak Fatma, Mbak Vikin, Pak Daryo itu juga karena itu kan pengennya itu film itu sebenarnya untuk media pembelajaran juga sama anak-anak dan juga untuk barangkali ada orang yang penelitian ketika dari luar gitu. Kalau nggak salah mulai tahun ini kalau nggak salah ditayangkan di Museum Kailasa. Iya. Ya enggak. Jadi nggak perlu keliling Dieng. Ketika melihat film itu 1 jam udah tahu informasi Dieng semuanya. Keren sekali ya, dan semua digarap dari teman-teman di Sparbud Dan Adil. Sama Anak-anak Banjar semuanya. Banjar semua. Semuanya. sekali. Anak Banjar. Anak-anak Banjar karya murni Murni. putra Banjarnegara ya bro. Asli. Putra Banjarnegara. Gawe film kayak gitu ya. Dihiang lah judulnya. Dihiang. Dihiang. Oh, Dihiang. bahasa Sanskerta. Iya Dihiang ya. Dihiang itu kan dia. Dihiang. Seru ya. Seru banget. Seru Nah, banget sih. saya mau tanya nih Mas. Tadi udah bahas cukup banyak, terus ini maaf agak maju mundur terus Ya. ini ceritanya ya. Saya sebenarnya pengen tahu tentang dunia apa ya, produksi film di Banjarnegara. Sebenarnya kan tadi sempat disinggung juga tentang komunitas-komunitasnya. Nah itu sebenarnya lihatnya udah seperti apa sih di Banjarnegara, seramai apa gitu? Apakah baru 1-2 rumah produksi kayak jenengan art film, atau ada banyak yang secara pribadi perorangan yang timnya masih belum sebesar panjenengan, belum selama jenengan lah. Kalau untuk film lebih rame di pelajar. Belajar. Kalau untuk film atau untuk video kayaknya banyak ya teman-teman sekarang juga penggiat teman-teman wedding itu kan juga bisa membuat film juga, video juga gitu. Terus kemudian ada teman-teman YouTuber juga kayak Mas Eko, Mas Gip, Lekoki itu kan juga bisa film kayak gitu. Terus ada beberapa lah maksudnya yang memang fokus membuat karya film. Cuman kalau untuk mereka rata-rata kalau yang umum itu jarang berkomunitas. Yang umum Jarang berkomunitas, hanya mereka memproduksi saja. Solo player ya. Memproduksi Gitu ya. untuk ditayangkan, memproduksi kayak misalkan kita divisinya produksi berarti untuk komersil. Untuk komersil. Ada kalau komunitas berarti lebih ke dalam pergerakannya, paling banyak komunitas itu dengan pelajar. Pelajar. Dengan pelajar Karena pelajar itu terbentuknya ekstrakurikuler. ekstrakurikuler gitu. berarti maksudnya kalau mereka ngajak teman-teman dari pelajar berarti datang ke sekolahan terus ekstrakurikulernya berapa nih gitu atau gimana? Enggak sih, jadi tadi kan pertanyaannya kan pergerakan ya, pergerakan di mana ya paling banyak ya. Di paling banyak itu memang di pelajar ya, karena pelajar SMA, SMK. Kemudian kalau SMP nggak begitu, belum begitu banyak, hanya apa ya sedikit lah kayak gitu. Tapi kalau yang ramai SMA, SM, ya acuannya kita kan juga tergabung di JKFB ya, Jaringan Kerja Film Banyumas Raya ya, bareng teman-teman Selsi Purbalingga, Sangkanparan, Cilacap, kayak gitu. Terus Mas Hilmi, Homimpa, Banyumas. Itu kan kalau JKFB kan punya programnya kan Festival Film Purbalingga. Festival Kita itulah dari situ kan kita bisa ngukur seberapa besar
antusias anak-anak Banjar mengirimkan. Kalau itu pure mereka Iya, produksi berkomunitas itu. Kalau kemarin itu paling banyak, ada sekitar 12 sekolah mengirimkan. Di Banjarnegara. Banjar paling banyak. Banyumas itu. Antar SMA SMK. Iya, kalau itu kan Pelajar ya? kompetisinya pelajar SMA SMK. Banjar mengirimkan MA. 12 sekolah. 12 Kalau boleh tahu nih Mas, berapa yang yang aktif ya, yang aktif. Aktif itu SMK Pancabakti. SMK Terus Pancasila? geser lagi Al-Fatah dulu. MA atau Al-Fatah, SMK? SMK. SMK-nya. SMK Al-Fatah. Terus geser lagi itu ada jurusannya Tamsis. Taman siswa ada jurusannya. Ada jurusannya peraturan film. filman. Terus legendaris ya Semansa ya. Bangsa. Semansa masih. Terus kemudian Man 2. Man 2 sudah ada. Man 2. Cokro 1 ada. Cokro 1 lebih fokus ke animasi. Muklis. Terus Man 1 Pagonan. Saya balik Oh enggak apa-apa. Apa-apa. SMK 1 Bawang, istilahnya ada Mas Ari. Ekstrakurikuler. Kalau juga Mana? Man 2. Iya, ini rata-rata ekstra. Iya, Yang jurusan berarti cuma Tamsis ya? iya, Tamsis Derunaja itu jurusan. Terus ini HKTI 1 kan DKV. Ya? DKV sekarang. DKV kan ada mapelnya. Kafe ya. Ada mata pelajaran film atau Kayaknya mereka enggak, cuman mereka ada pembelajaran tentang editing ada. oh iya. Di mapelnya kan ada. Kalau di kafe ada. Kalau di kafe. Desain komunikasi visual. Foto video. Komunikasi visual. Terus geser lagi SMK 2 Bawang ya. Sekarang SMK 2 hampir Skada menjadi pionir sekarang itu karena regenerasinya bagus. di SMK 2. Skada itu regenerasinya bagus. Sebenarnya aktif anak-anaknya. Ya, aktif. Filmnya. Film. Oh. B2 film marahnya. Itu Skada. Ya, Skada. sebulan buat baca film sebenarnya. Hmm. Karena PK Praklinik tempat kita. Oh, PKL di Iya. Oke. Jadi sebulannya nggak tahu. Film ya, sebenarnya. Iya, salah satu yang dididik kita didik dari nol dan sampai sekarang generasinya bagus Skada. 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 Keren. Artinya anak-anaknya apa ya? Lahir terus itu setiap tahun. Tahun ada Iya, terus ada. karena ada yang PKL di tempat kita sih. Padahal jurusannya di SMK Lorong Bawang tuh teknik audio video. Iya, TAP. Audio video. TAV. Tapi kan nyambung. Sebenarnya Nyambung sih. sih. Jadi sejak kelas 10 memang udah di Walaupun di sana kan diletakkannya kan kayak hardware ya. Oh, iya. Hardware. PCB. Tapi kan ada perangkat lunaknya kan editing kan masuk. Editing. Kalau naknya editing sejak kelas 10 ku Ya, Itu udah diajarkan. udah diajarkan. ada penjurusannya juga ke kelas khusus kan ada. Berarti di TAV terus nanti ada Ada kalau nggak salah, kalau salah ada. spesialisasi gitu ya. Spesialisasi peminatan, kelas hobi, ekstrakurikuler. Iya, Ada tuh. alumni ya Mas. Saya alumni sama. Tapi saya bukan tapi saya bukan alumni Bedo Film gitu. Alumni apa Mas? Wah, saya tidak aktif di organisasi dulu ya. Kan jurusan Saya TKJ. terus jadinya. Dulu TKJ. Terus jaringan pemrograman di software. Berarti udah cukup. Lanjut ya yang tadi ya, barangkali menjadi referensi juga ya. Boleh. Geser Skada, Semapo. SMA PO Itu tapi ekstrakurikuler. ekstra Sunrise namanya, Sunrise Production. Sunrise Production. Sunrise. SMA Hafal ya. Oke. Iya memang. Sunrise. Geser lagi Muter Mas, muter. ke sebelah Muter utara. ke utara. Ke utara naik itu SMK Darunaja. SMK Ya, Indonesia. jurusannya. Ada jurusannya perfilman. Ya, Iya, broadcasting. Broadcasting. Kalau Indonesia broadcasting. Broadcasting. Hmm. Terus naik lagi mentok di Karangkobar SMA. SMA ada ekstrakurikuler. Ekstra. Karangkobar juga Berarti ada. udah cukup Iya. bagus dan banyak ya. Iya. Tapi kalau industrinya memadai nggak? Maksudnya setelah mereka lulus terus industrinya yang industri perfilman yang Banjar tuh art film untuk jalan Malah ketawa ya. Malah ketawa Mas. Kan seharusnya kan seperti itu kan maksudnya Iki Kita kudu juga- hati-hati ngomong ya. seharusnya sih ya maksudnya harapan kami juga sih Ya nek harapan oleh tapi nek kon dipancing kon ngomong ya kudu metu sing ora enak iki kan. Untuk sementara kan nggak selamanya tuh. Iya. Harapannya ke depan Banjar lebih berkembang terus secara jadi industrial lebih mereka mendukung lulus gitu. apa orang teman-teman yang berkualitas dari pelajar-pelajar itu tuh baru lulus tuh orang minggat maring Bandung orang Jakarta gitu. Jadi berarti sebenarnya wadah di sini tuh
paling enggak sampai hari inilah. paling nggak sampai hari ini tuh Masih sangat sedikit mas, Masih sangat masih sedikit sangat peluang sedikit, itu mereka untuk itu masih sangat sedikit karena kebutuhan klien itu tinggi, sedangkan pembekalan teknis. mereka teknis itu kurang. Nah, Bukankah karya-karya mereka itu juga wis maksudnya ya patokannya kan kebutuhan klien kan kadang bukan idealis ya mas. oh iya sih. Yes. Itu dari Permintaan dari mereka ya, dari Michael 3M Bass. tuh kalian jadinya ABCDFG kan. Ya patokannya kan bukan itu ya. Kalau film itu kan lebih ke idealis ya, lebih Ya. kita ini ya berkomunitas. Pak. Kalau udah urusan klien ya wis beda maning mas. Komersil ya. Iya. Ya saya anak anu manut produser ya. Iya, iya. Angle-nya aja terlalu jero mas geser ya. Saya memang jago-jago nggak sih mas? Teman-teman yang masih Di belajar itu SMA. Aspek teknisnya keren. Aspek teknisnya Aspek teknisnya keren. Anak-anak Banjar itu usia mereka untuk solusi mereka bagus-bagus banget. minimal kalau butuh 3M dia wis loro lah ya gitu. Dua, paling enggak dua udah memenuhi kualifikasi dua, ya. rata-rata dua itu, rata-rata dua. Anak Banjar aspek teknisnya bagus-bagus. Bagus. Bagus-bagus. Teknis. Kayak gitu. Jadi biasanya sing marai angel tuh di film tuh bocah angel gitu. Enggak lah, bocah-bocah. Kenal. Iya mereka harus cepat mencoba ya, sering mencoba ya, sering terjadi trial error. Ya apapun bentuknya, ketika kita mau menyuguhkan apapun kan harus terjadi banyak trial error ya, biar mereka menemukan karakter yang sesuai dengan mereka. Jadi kita tidak bisa dipaksakan dalam dunia seni seperti itu kan. Gitu. Jadi kan nanti kan akan ketemu karakter kita masing-masing karena dari karakter kita disukai oleh selera apa nih kan kayak gitu kan. Ya sih kan akeh kemudian kan. Tapi kan otomatis mereka punya market masing-masing, punya karakter masing-masing. Selera masing-masing. Nah ini sebenarnya yang paling berat sebenarnya membangun karakter itu sendiri ya. Membangun karakter berat. Biar apa ya istilahnya signature khas. Oh biar punya khas, ya mencoba sampai kegagalan itu banyak. Kalau ketika kegagalan itu banyak ya otomatis dia semakin punya cara ya, jangan cepat berpuas diri ketika sudah mencapai gitu. Nah, patokannya itu makanya tadi lomba itu jangan dijadikan patokan. Gitu. Patokan justru ketika karya kita itu diterima. Ketika diterima oleh masyarakat. Iya dong. Itu kalau lomba kan paling dapat piala ya, pandangan dari seorang juri kan, dan itu tidak bisa mewakili sejuta mat. Oke, nice banget ya. Ini karena recordernya baterainya Kemudian Solo sebelah kiri, sorry. lanjut berapa Oke, lanjut. Sejam ya mas. Sejam ya saya mas. Kalau saya ikut jenengan mas, jenengan mau stop mau lanjut. Datang sama keluarga. Guyu Pak. Keluarga deh. Mas Agus ya. Jadi Menghibur ngomong kayak orang-orang untuk kalau anak sudah ada yang kelihatan berbakat di Dunia yang jenengan geluti anaknya putrane panjenengan. Iya saya membiarkan mereka menemukan jati dirinya ya. Saya nggak boleh memaksakan ya. Dibimbing ke arah situ juga. Ya pastinya iyalah. Pastinya tetap tak kasihkan. Cuman saya tidak pernah memaksakan. Harus di sini gitu. Enggak. Syuting kok dia yang ikut. Iya kalau mau ikut enggak gitu. Saya cuman prinsipnya membuat mereka bahagia saja gitu. Jadi saya tidak ingin memaksa dia apapun gitu. Kayak sekolah itu juga nggak tak paksa ngapain terus nggak sesenangnya aja senangnya apa ya kayak sekolah sing kira-kira misalkan sekolah tingkat SD atau apa gitu ya prinsip saya sing berinik asik gitu Prinsipnya sih Belinik gak asik. lo nggak boleh itu ya apa namanya memaksa dia untuk seperti Anda gitu ya mas. keinginan saya ya kan. Kalau Mas Ajin dulu alumni mana sih Mas? SMA. Saya Pancabakti. Bapak coba SMK Pancabakti. SMK Pancabakti. Dulu ikan senang balangi cokong. Ngomong gitu. itu udah dari era-nya jenengan mas. Ya kan kalau era saya kan era riba ya kan. Tapi memang rahasia umum ya. Rahasia umum. Udah dari rahasia umum. Kami ceritakan tweet dong bahas Tarkam tuh ya. Ya kan. Ya kan sekarang bukan eranya lah ya teman-teman sekarang eranya kan siapa yang gaul, siapa yang punya kompetensi dan itu bisa trending itu yang oke. Itu bagus menurut saya.
Nakal nggak? Nakal nggak? Dulu. Enggak lah, cuma ikut-ikutan aja. Yang kan itu batir ya kan. Batir pengaruhnya menunya. Buki ya. Ngene lah mburi balang watu terus melayu ya. Karena support system kok. Ayo. Oh, ngompor-ngompor provokator malah. Tapi nggak sakit. Ya kan dulu lah ya, sekarang Itu dulu. kayaknya udah Sekarang kan udah nggak pernah ada Sekarang- isu itu juga. prajaman ya. sekarang juga- Malah memalukan kan gitu Memalukan. kan. Udah eranya tawuran. Eranya tuh gaul sekarang. Apa namanya? Maksudnya dari sekolahnya, dari pemerintahnya juga udah Oh, kita udah. perbaiki lah. Dulu nih bahkan udah rame. Udah sepak bola nggak ditiadakan. Iya. Gara-gara itu juga. Cerita-cerita kita. Kayaknya dulu bukan lah ya. bukanlah saya yang harus ngomong nih kalau urusan itu. Enggak, ini kan sering aja. Sebenarnya kita Gimana Mas? Dulu jurusannya di Listrik ya, kalau dulu kan jurusannya ada 3 ya, bangunan, listrik, sama otomotif. langsung lulus kuliah dari POM atau Amikom. kuliah dulu? Ya langsung di Amikom. Karena termakan iklan kayak tempat kuliah orang berdosa ya. Siapa orang pasti berdosa. Ya, dulu bahkan Pak Yanto nih rektornya aja itu cerita Amikom akademi menyiapkan jadi jokes. Iya, doa orang terdolim seperti saya itu di Surabaya. Iya. Sekarang wis jadi sineas top negara. Terima kasih banget Diralat jangan itulah biasa aja. Jadi gue sambil di list masih kopinya dari Wes ket mau oke. semakin malam semakin Ramai gitu ya. dengan suasana kita ya, mudah-mudahan cerah terus karena sudah sudah hujan itu karena masih banyak sekali list pertanyaan sebenarnya ingin banget tak sama tanyain. ini sih Mas. Kalau misal buat produksi film itu di balik layarnya itu sebenarnya gimana sih gitu? Saya kan kurang tahu nih, maksudnya untuk dunia film itu tahunya ya saya nonton film, film ini bagus secara visual apa segala macam secara cerita. Nah, cerita di balik layarnya itu sebenarnya saya cukup apa ya, penasaran banget sih gitu tentang dunia di balik layar itu. Masing-masing punya cerita tersendiri dan punya pengalaman tersendiri. Saya kira yang paling berhasil dia yang action. Yang action. Ya siapapun pelakunya dia bilang siapapun yang action. Soalnya, Yang gagal itu yang nggak berani action atau mementingkan kesempurnaan. soalnya kan Karena ya gitu. ya sempurna kan hanya dia di belakang saja. Oke. apa ya Mas ya ya kadang kayak misal Makanya kita lah kayak enggak, gini lah, kayak wah semrawut banget gitu dan lain-lain gitu kan. Kadang Maksudnya kalau gini, pengen saya action tuh walah ragu gitu Ya, ya, saya soalnya menjawab kita itu diri- ketika saya nggak ingin bercerita tentang diri saya aja gitu. Iya. Karena justru yang saya sampaikan jawaban saya adalah kesimpulannya. Jadi maksudnya itu apapun kameranya, apapun di balik layar, siapapun Anda, ketika Anda mau bikin film atau video, go ahead, lakukan saja. Singkatnya. Sudah lakukan saja. Cerita punya cerita masing-masing. Tapi kalau untuk bilang standarnya, Oke. nah beda ya kalau bilang standar. Beda. Standarnya pun nanti beda-beda ketika industri film tersendiri, layar lebar, kemudian ini beda-beda gitu. Tapi saya paling suka ketika kayak kita menjuluki diri kita sendiri. Maksudnya Kita membuat nama untuk diri kita sendiri, broadcaster kampung. broadcaster kampung. broadcaster kampung film tuh broadcaster Broadcaster kampung. Menjuluki diri sendiri. Menjuluki diri sendiri. memang kampungan itu Karena sekampungan tapi itu. memang ini ya tapi memang acaranya itu kok bisa menjerumuskan Ya enggak, maksudnya kampungan itu kan sebenarnya kita tidak mau disalahkan saja. Ketika ada error gitu ya Mas ya. Loh, kita itu cari kampus kampung, jadi kan Pacar lah kalau pacar. pacar Oh, anu kameranya kok cuma nih gitu saja. Oh, oh iya karena aman ya malah ini udah tak hakikan loh ya, nggak boleh di. kan. Jadi kita tuh kayak gitu ya, broadcaster kampung. tapi dan ternyata acaranya juga bikin screening film di Indonesia juga kan ya Jess? Ya, Salah satu kegiatannya. salah satu kegiatannya itu. Alhamdulillah kemarin dari
JKFB kita direkomendasikan ke Kemendikbudristek, kita termasuk dapat untuk program sinema mikro di Indonesia gitu, alhamdulillah. Sehingga kita punya bioskop mini atau layar tancap itu bisa dan akses film-film edukasi untuk diputar di kampung-kampung. Beneran terwujud identitas itu Ada. kampung Ya kan broadcaster kampung, Mas. Broadcaster Itu tidak ada yang salah. Sesuai dengan nama. Iya, sesuai dengan nama ya. tidak ada yang salah. Jadi adalah doa juga. Iya. Ya kan. Nggak apa-apa broadcaster kampung. Pengabdiannya itu ke desa-desa gitu ya. Dan lain-lain gitu. Mau kameranya geser, mau kameranya goyang, ya nggak apa-apa, bukan salahnya kita mungkin hanya broadcaster kampung. Oh. Iya, kecuali Anda yang asli lulusannya. Kalau salah. Menasbihkan dirinya sebagai seorang profesional. Iya. Oke. Memang sudah bertahun-tahun. Bosan nggak sih? Jadi Ada rasa jenuh. Berarti kan total udah berapa tahun dari awal sampai sekarang? Kalau yang fokus di art film sendiri ini sekitar 6 tahun ya. Kita menginjak umur 6 tahun sekarang ya. Sini. Sini duduk sini. Duduk sini. Enggak apa-apa. apa? Ceritanya Bapak. Cerita nabi-nabi. Jadi 6 tahun gitu, fokusnya di situ. Kalau ngomong Kalau masuk ke dunia film lah, berarti kan udah lama banget. ya dari tahun 2005 itu sudah jadi ngekru dari tukang beli rames sampai ini sudah jadi semuanya, jadi makanya udah gak apa-apa lah. Udah 19 tahun berarti kan? Ya kurang lebih. Tahun ini. 19 tahun. Maksudnya itu pernah Iya. kayak Rasa jenuh atau bosen gitu. Dunia lain gitu. Ada dua sebenarnya yang dunia lain itu rasanya kayak Dulu selain film dunia perfilman, maksudnya dunia selain di luar film gitu. Pernah terbersit kepikiran, wah nyobain jadi sopir alat berat kayak film itu berjalan terus dalam hidup saya ya. Jadi ada duit gak ada duit bikin ada duit nggak? ada duit bikin aja. gimana Pak Jin? Gawe ya. Ya spread sarane lah. Pernah itu gitu. pernah. Pernah COVID itu kita habis-habisan gitu kan. Bisa orang sih semua. Iya. Sampai kita dibayar cuma ayam goreng itu pernah. Serius Mas? Serius. Filmnya juara 1 nasional, kita dibayar ayam goreng. Bener. Tapi bagi saya bukan masalah itunya, bukan masalah. Ya udah, bikin aja. Tetap bisa berkarya. Ya berkarya dan bermanfaat kan. Iya. Itu yang lebih utama. Jadi Ya kayak di art film kan juga. Kenapa kita tidak bosan gitu tadi ya? Kita menganggap karya kita sekarang besok basi. Iya. Jadi harus tetap berkarya. Ya dulu. kita bikin karya sekarang, besok udah basi. Anggap saja Udah basi. Anggap saja gitu. Jadi kita kalau ngedit nggak pernah, ngedit foto ya gitu ya, saya nggak pernah tak simpen. Langsung Ya udah. Iya, nggak pernah simpen. Ya saya dari dulu sih enggak gitu. Jadi nggak tak simpen. Ya karena setiap kita dapatkan punya nilai sendiri ya, oke. punya nilai sendiri. Nggak habis ini sih. Beda sih, beda. Kadang kalau misal Kadang ke sampah itu tak iya, gitu. Ya kan? Apalagi kadang kita punya kegiatan, misal kayak sekarang kita punya. Ya, kalau video beda ya, video kan disimpan ya. Foto Kalau video gitu ya. kayak saya kadang-kadang suka edit foto gitu, nggak pernah simpan. Kadang karena Jadi ya ngedit lagi. kita pun kadang ikut kegiatan gitu ya. Itu dokumentasinya masih kita simpan lama gitu. Editingnya ya, kalau film mentahnya sih. Oh, file mentahnya masih. Cuman Oh, file editing. hasil aslinya, hasil yang kita olah, enggak. Kalau saya pribadi nggak pernah tak simpan. Langsung delete berarti. Udah. tapi kalau tim tetap simpan dia Ya nggak tahu saya, tapi saya Tapi pribadi nggak. Mas Agus pribadi. Nggak pernah. mana Mana? mungkin bercanda banget Ya, kenangan iki. kenangan gitu ya. Ya kan udah jadi kan, habis ini kan bikin lagi kan. Oke, Sama iya. seperti bikin kue Iya, kan, iya. bikin lagi kan. Jadi dimakan habis Ya besok udah, bikin lagi. Udah. Oke. Wes jam 10. Jadi maaf, ada yang mau ngomong. memang udah sedang sih kita ngobrol Sejam? Sudah terasa ya. Gak terasa. Serius? Sejam? Ngomong? Sekarang udah jam Jam berapa mas, teman? Jam Jam 9. apa? Udah sejam? sekarang belum. Sejam Mas Abro? Belum. Oh, bro. Oke. Sejam.
Oh iya. Sejam 3 menit. Dia orang apa? sekali ya, sudah. Sebenarnya orang berisik wong ya. Ya, kita mau saja bisikin teman-teman ini. Ngawur. Saya orang berisiki Mas. Berbagi informasi. Ya. Teman-teman yang datang ke kafe ini. Gimana? Barangkali teman-teman yang datang ke kafe ini bisa dapat insight masukan-masukan baru walaupun tujuan datang ke sini bukan untuk dengerin dan nonton kita gitu. Ya. Dan Sini. Sini. Duduk aja. iya, Nggak apa-apa. dari sekian banyak nih yang sedang dipersiapkan untuk film Ke depan, barangkali Next. next project atau Ya, alhamdulillah mempersiapkan apa? kemarin kita dikontak sama Diskominfo, kita lagi bikin profil Kabupaten Banjarnegara untuk tayang di hari jadi. Jadi besok ya. Jadi tanggal 26 bulan ya. Februari. Februari. Orang Indonesia. Waduh, Banjarnegara banget. Diundang lah kapan-kapan nih. Oke. Rekomendasinya pakai ini ya. Vaksinnya Nah ini Purwono, vaksin corona dari SMA 1 Sigalo. dari Salah satu sih. Ya, ya. ini guys. Sejarah. Yang guru sejarah Ya, yang sejarawan. menemukan batu berukuran ikannya kemarin ya. Ya, bro, kalau orang ngerti. Pakaian itu ya. Di Rame itu. Namanya di? Jadi itu semacam lukisan purba Akhirnya. beliau temukan di Sigalupo sama murid-muridnya. Jadi murid-murid akhirnya diajak outing kelas ke situs tersebut tuh. Dan situsnya di sekitar situ. siap. Itu ya itu sih sebenarnya sih. Cuma kadang memang karena kita kekurangan akses untuk Nggak apa, ada tak lah. Nak buri mas, nggak tahu nak buri. Oke, nanti kita obrolkan Mas. Di belakang nggak mas? Nggak bisa, nggak bisa dibantu. Selain dari Diskominfo ada next project pemutaran film di kampung-kampung atau apa mungkin Mas? Bisa di spill di sini nanti kita bantu broadcast kan. Oh iya bisa nanti paling itu kita ada agenda JKFB ya, Jaringan Kerja Film Banyumas Raya, Festival Film Purbalingga biasanya di ini informasinya selain di Kominfo kita bikin company profilnya kabupaten, di Disparbud itu kemarin bidang kelembagaan Bu Nini dan Bu Tri itu ini apa namanya kita insya Allah besok ada event Banjarnegara Movies. Tanggal? Iya. Tanggal? Jadi kurang lebih nanti penganugerahannya bulan Juni ya. Oh, itu penganugerahan berarti dilombakan. Iya dilombakan. Tahun depan berarti ya? Iya kita lagi konsep. Ini kita konsep semuanya karena konsep acaranya. iya konsep semuanya. Nanti bisa ini jadi lomba film lah ya, kompetisi, festival boleh gitu. Tapi kita sementara belum disahkan juga namanya yang kita usulkan itu Banjarnegara Movies. Itu yang Ya. garap dari Iya dari bukan kayak di mereka memberikan kita untuk mengkonsep semuanya. Oh gitu. Dari art film. Full dari Mas Aziz dan teman-teman. Iya dari art film semuanya. Dari art film dan teman-teman untuk mengonsep acaranya Ya. dan ada penganugerahannya juga begitu. Iya jadi Ikut serta Kan- melombakan filmnya itu ya. ada rencananya ada pembukaan workshop, kemudian pendampingan seperti itu dan kemudian ada lomba. Wah, ada berapa Nanti- juga tuh itu Kabar-kabar barangkali Oh siap boleh datang. bisa ngeramein Insya Allah acara gitu ya. Januari ini kalau dilancarkan semuanya kita pembukaan udah. Kan Januari. Januari. Karena kan proses pembuatan film kan nggak bisa sehari 2 hari ya. Kita beri kesempatan beberapa bulan. Sertanya ya. Beberapa bulan. Nikahnya di bulan Juni. Iya. Oh, pokoknya di Bulan Juli. Oh. Kamu ngomong. Sekali proyeknya. Siap. Mungkin cukup kan sampai di sini. Karena udah Malamnya juga ya. Iya kalau makanya Jeremy kalau di rumah itu lebih yang susah Oke ya. Oke siap. Nanti lain waktu lah coba kita sempatkan main ke sempatkan untuk Kita facecam ngobrol lagi sama Mas Aziz. part 2. part 2. Insya Allah lah. Bener ya ini diundang ya, undang lagi. Boleh. Boleh. Gantian kita soal ke Iya boleh. Ya, Kita atur kan waktunya. Pengen ketemu sama tim
Oh, boleh. Karena basecamp kumpulnya di Iya, di situ semuanya. kediamannya Mas Iya, Edi. semua di situ. Oke, siap. Oke, siap. Ya, itu sih. Apa paling nanti kalau dari saya terakhir nggak ada pertanyaan, cuman mau ngomong buat orang tua yang putra putrinya punya minat film bisa tonton video kita tadi. Ada rekomendasi beberapa sekolah-sekolah yang cukup concern di bidang film, ada ekstrakurikuler, bahkan ada beberapa sekolah yang punya jurusannya ya Mas ya, di Banjarnegara. Dan art film juga 5 program magang Dari anak-anak SMA dan mahasiswa juga. Mahasiswa, Mahasiswa juga. pernah ada mahasiswa dari Juga. Solo magang di tempat kita. Oh, Itu saja sih. Itu saja. Sampai jumpa di Sampai jumpa di next episode. Teman-teman jangan lupa tonton kami di YouTube. Di YouTube MC Nomaden. Iya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih, atur nuhun semuanya, semoga bermanfaat. Amin. Atur nuhun.